Shalom. Lebih kencang. Shalom. Lebih kencang. Shalom. Haleluya. Ya, luar biasa malam hari ini kita diizinkan Tuhan untuk boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami dari keluarga Haumeni Boniku yang ada di Bolok dan juga di Kuan Heum. Ya, saudara, Haumeni itu adalah istilah untuk orang-orang yang ada di TTS dan sekitarannya. Karena Haumeni itu artinya kayu wangi atau kayu cendana. Ya, saudara, ditambah lagi dengan Boniku. Boniku itu Bolok Nitneo Kuan Heum. Nah, jadi Boniku itu Bolok Nitneo Kuan Heum. Jadi orang-orang TTS, TTU, orang-orang dari Haumeni yang berkumpul di Bolok, Nitneo dan Kuan Heum, itulah yang disebut dengan Haumeni Boniku. Ada dalam sebuah persekutuan yang indah, saudara-saudara, dan kami semua yang ada pada malam hari ini dengan saudara semua anak-anak Tuhan yang ada di Yayasan Rebana di tempat ini. Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Oktober ini adalah bulan yang luar biasa bagi kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di bulan Oktober ini paling tidak kita merayakan ada dua momen besar, momen penting yang dijadikan anak-anak Tuhan setiap tahun, ya, menjadi gaya pelayanan, gaya kekristenan yang dilakukan setiap tahun di bulan Oktober. Apa itu yang penting, saudara? Yang pertama adalah di bulan Oktober itu ada yang disebut dengan bulan keluarga, atau bulan di mana orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan saling berkunjung satu dengan yang lain untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan nanti, saudara yang terkasih dalam Tuhan, puncaknya di hari perayaan reformasi atau Martin Luther yang akan terjadi di tanggal 31 Oktober. Nah, saudara, artinya ini dua hal penting, ya. Di samping ada bulan keluarga, ada juga reformasi. Ada di mana perayaan kekristenan itu kembali muncul, atau setelah berabad-abad, ya, tenggelam oleh karena penguasaan Romawi dan ya, tradisi-tradisi yang berkembang pada abad-abad mula-mula, sampai kepada tahun di mana tanggal 31 Oktober itu Martin Luther memprakarsai yang namanya kekristenan atau yang disebut dengan Protestan, yang memunculkan aliran Protestan itu sendiri sampai dengan sekarang ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu dua momen ini saya gabungkan menjadi satu malam ini di dalam tema khotbah, saudaraku, yaitu keluarga sola gracia atau keluarga kasih karunia, ya. Keluarga yang memperoleh hanya karena kasih karunia. Ini menjadi tema khotbah pada malam hari ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang keluarga, ini adalah satu topik penting di dalam Alkitab, ya. Kenapa ini menjadi topik penting di dalam Alkitab? Karena sejak kita buka kitab Kejadian, saudara, mulai dari pasal 1 ayat yang ke-28, kita mulai menemukan bagaimana ada firman Tuhan yang berbicara tentang keluarga. Ayat itu berkata begini, saudaraku, lalu Tuhan memberkati mereka, lalu memberikan perintah, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, perintah itu diberikan kepada siapa? Manusia yang pertama, yang namanya Adam dan Hawa. Lalu kemudian perintah itu terrealisasi sehingga Adam dan Hawa itu kemudian, saudara, mempunyai anak-anak dan disebutlah keluarga pertama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu Alkitab kita Perjanjian Lama itu juga ditutup dengan soal seputaran keluarga. Maleaki pasal yang kedua, ayat yang ke-14, 15, dan 16
membicarakan tentang bagaimana Tuhan menaruh perhatian yang khusus kepada keluarga. Tuhan bilang kepada para pria-pria atau para suami-suami yang ada di PL pada masa zaman Maleaki. Tuhan bilang sama mereka, hendaklah engkau setia kepada istrimu pada masa mudamu, saudaraku. Lalu dikatakan di sana, Allah membenci perceraian, Allah membenci kekerasan. Itu berarti Tuhan betul-betul menaruh perhatian kepada lembaga yang disebut dengan keluarga, yang dibentuk pertama kali oleh Tuhan dan terus saudara sertai oleh Tuhan, dan Tuhan terus menaruh perhatian kepada keluarga sampai saudara puncaknya nanti di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, saudara, kalau mempelai pria itu datang, yaitu Kristus, maka kita semua mempelai wanita ini akan bersama-sama dengan dia di dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Jadi saudara, Alkitab kita menarik. Dimulai dengan keluarga dalam perjanjian lama, ditutup dengan keluarga di dalam perjanjian lama. Lalu perjanjian baru dimulai dengan silsilah keluarga, Matius pasal 1. Ditutup juga dengan keluarga di dalam kitab Wahyu. Saudara yang terkasih, itu berarti sekali lagi, Alkitab kita berbicara hal yang sangat penting. Ini salah satunya adalah mengenai keluarga. Makanya orang Kristen, anak-anak Tuhan, ketika kita ada di dalam sebuah gereja, maka itu adalah keluarga besar. Ya saudara, saya ulang ya. Jadi kalau ada di dalam sebuah gereja, itu namanya keluarga besar. Kita semua adalah keluarga yang masuk ke dalam sebuah komunitas yang namanya gereja. Ya saudara, lalu terbentuklah suatu gereja yang mana terdiri dari beberapa keluarga. Maka itulah yang disebut dengan gereja. Maka saya sebutlah gereja itu keluarga besar. Sementara, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam rumah tangga kita itu disebut juga adalah gereja kecil. Kenapa? Ya saudara, karena di rumah tangga kita itu ada keluarga yang isinya suami, istri, anak-anak. Dan di Alkitab katakan dalam Matius pasal yang ke-16, bahwa saudaraku, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi keluarga gereja kecil, sementara gereja adalah keluarga besar. Saya ulang lagi. Gereja adalah keluarga besar, sementara keluarga itu adalah gereja kecil. Jadi saudara, orang percaya, anak-anak Tuhan, kita semua terikat dengan yang namanya keluarga. Kita semua tidak bisa terpisah dari yang namanya keluarga. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang lahir dari Pithecanthropus erectus atau Pithecanthropus mojokensis, ya, atau Pithecanthropus apa lagi, ya, pokoknya banyak itu Pithecanthropus. Kalau kita ini manusia yang lahir dari Pithecanthropus, maka kita bukan keluarga, ya, karena saudara pun keluarga itu ada di pantai sana yang jalur Tenoh. Itu saudara pun keluarga, karena itu bagian Pithecanthropus semua, ya saudara. Dan di air Cina itu banyak juga Pithecanthropus, ya, itu bagian keluarga saudara. Tapi tidak ada, kita semua lahir dari manusia, kita semua lahir dari satu hakikat yang namanya manusia. Maka tidak ada satupun di antara kita yang tidak keluarga. Atau tidak ada yang lahir dari pohon pisang, sehingga dia keluarga dengan pohon pisang. Atau lahir dari pohon mangga, ya, lahir dari pohon mangga berarti keluarga pohon mangga. Tidak ada. Semua lahir dari satu hakikat yang namanya manusia. Berarti kita semua adalah saudara-saudara keluarga di dalam Tuhan. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua yang saya mau sampaikan tadi adalah sola gratia. Ya. Sola gratia itu adalah kasih karunia. Ingat bahwa Martin Luther itu memprakarsai gereja Protestan dengan 5 sol. 5 sol. Yang pertama adalah sola scriptura. Sola scriptura itu hanya firman. Lalu kemudian yang kedua, sola fide. Itu hanya iman. Lalu yang ketiga, sola gratia, hanya karena kasih karunia. Lalu sol yang keempat adalah solus Christus, atau hanya Kristus saja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu yang terakhir adalah sola Deo Gloria,
atau kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu adalah 5 sola yang menjadi dasar pemberontakan atau protesnya seorang Martin Luther terhadap, saudaraku, perkembangan gereja yang ada pada masa itu. Ya, saudara. Inilah yang memprakarsai Martin Luther mendirikan yang namanya gerakan reformasi. Inilah yang termasuk di dalam 95 dalil atau 95 tesis yang ditempel oleh Martin Luther di pintu gerbang Wittenberg, Jerman. Saudara, itu terdiri dari 5 sola itu. Hanya karena iman, hanya karena firman, hanya karena Kristus, hanya karena kasih karunia, dan hanya kemuliaan bagi Tuhan. Itu dasar dari kekristenan. Dan semua kita orang Kristen, Protestan, aliran apa saja, mau karismatik, mau aliran Presbyterian, mau aliran Calvinis, mau aliran Baptis, mau aliran Reform, kita semua mempercayai adanya 5 sol yang kita tidak boleh lupakan. Itu dasar dari gereja. Ya, saudara yang terkasih, itu dasar dari gereja. Nah, karena itulah malam ini saya cuma bicara satu nih, ya. Sola scriptura, sola gratia. Ya, salah lagi. Ya. Sola gratia hanya karena kasih karunia. Saudara yang terkasih, ini dasar ini. Mari kita lihat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama teks ini. Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dalam hitungan yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia, itu ayat jelas. Itu yang disebut Martin Luther sola gratia. Ya. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Saudara, ini adalah protes yang Martin Luther berikan kepada gereja pada masa itu, yang telah menjual surat pengampunan dosa untuk keselamatan. Ya, saudara. Jadi para biarawan pada waktu itu tuh menjual surat-surat pengampunan dosa dengan tujuan kalau siapa beli itu surat pengampunan dosa, dia pun dosa diampuni, maka saudara terkasih dalam Tuhan dia diselamatkan atau dia bisa masuk surga. Saudara terkasih, nah Martin Luther kemudian belajar Alkitab. Dia lihat ini bertentangan ini. Ini tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Maka dimunculkanlah yang namanya sola gratia. Atau hanya karena kasih karunia. Dasar ayatnya yang tadi saya baca, Efesus 2 ayat 8. Saudara, dan itu memang fakta di dalam seluruh bagian Alkitab. Jadi kita mesti ingat malam ini, bahwa saya dan saudara selamat, itu bukan karena hasil usaha kita. Kita selamat, itu bukan karena pekerjaan kita. Kita bisa selamat, itu bukan karena amal baik kita. Kita selamat hanya karena kasih karunia Allah. Ada amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Jadi ini kita tidak boleh lupakan ini. Ini dasar. Nah, saya mau tunjukkan sekarang contoh-contoh di dalam Alkitab bahwa hanya karena kasih karunia orang diselamatkan. Kita mulai dari Perjanjian Lama, ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6. Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian, mari kita perhatikan ayat ini. Saya mau ajak kita untuk membaca ayat ini. Kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Ya. Bersama-sama kita membaca ayat ini. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nanti di pasal 7, Nuh diselamatkan bersama dengan depung keluarga, ya, dari air bah
Itu karena kasih karunia. Jadi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Alkitab katakan. Saudara, lalu mari kita lihat lagi di dalam perjanjian baru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal yang ke-19. Ya. Saya mau kita lihat satu contoh ini. Lukas 19 ayat yang ke-9. Lukas 19 ayat yang ke-9. Perhatikan firman Tuhan. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Kenapa dia diselamatkan itu Sakeus? Karena dia ini anak Abraham. Artinya Abraham juga diselamatkan. Nah, kenapa Abraham diselamatkan? Galatia 3 ayat 18. Mari kita lihat. Kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-18. Ya. Bersama-sama kita baca ini ayat Galatia 3 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janji Allah lah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi Abraham itu mendapat kasih karunia. Makanya dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dia dipanggil keluar dari perbudakan penyembahan berhala. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, Abraham ini sebenarnya bukan orang yang menyembah kepada Yahweh, ya, kepada Tuhannya orang Israel. Belum ada itu. Tapi Allah memberikan kasih karunia kepada Abraham. Sehingga Abraham itu dipanggil keluar. Nah, Sakeus yang kita baca dalam Lukas 19, dia itu keturunan Abraham. Jadi dia pun diselamatkan oleh Tuhan di Yeriko ketika Yesus datang mengunjungi Yeriko. Itu karena kasih karunia saja si Sakeus diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita semua menjadi keluarga sola gracia, maka keluarga kita pun pasti diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya ini menjadi bukan hanya sekedar keluarga-keluarga Kristen, tapi keluarga yang mendapatkan kasih karunia dari Allah, maka dengar baik-baik, saudara dan saya adalah keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Keluarga yang beroleh kasih karunia adalah keluarga pilihan Allah. Keluarga yang memperoleh kasih karunia adalah keluarga-keluarga yang berhak menerima janji-janji Bapa. Keluarga sola gracia adalah keluarga yang akan mewarisi kerajaan Allah. Itu hanya keluarga-keluarga yang menerima kasih karunia Allah. Amin. Sekarang kita cek ya. Keluarga yang terima kasih karunia Allah itu dia punya model hidup karmana. Saudara. Orang kalau dapat kasih karunia tuh dia punya model hidup akan kelihatan. Ya. Orang yang sudah terima sola gracia, orang yang menerima kasih karunia Allah, itu ciri hidupnya kelihatan. Saudara, mari kita mulai perhatikan kitab Kejadian pasal yang ke-6 tadi. Tadi saya bacakan ayat yang kita baca tadi ayat 8. Sekarang kita pindah di ayat 9. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Ya, mari kita baca ini ayat Kejadian 6 ayat yang ke-9 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara lihat ini, orang kalau terima kasih karunia Allah, hidupnya tuh beda, ya. Bukan hanya saja Nuh, sekarang kita lihat Abraham, ya. Ketika Abraham menerima kasih karunia Allah, apa yang terjadi dengan hidupnya? Roma pasal 4. Mari kita perhatikan saudara. Roma pasal yang ke-4 ayat yang ketiga. Kitab Roma pasal yang ke-4 ayat yang ketiga. Ya, sama-sama kita baca ayat ini. Roma pasal 4 ayat 3. 1, 2, 3. Sebab apakah yang dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya
sebagai kebenaran. Jadi saudara lihat, jadi waktu Abraham ini mendapat kasih karunia Allah, Tuhan kemudian memperhatikan hidup Abraham itu dan memperhitungkan hidup Abraham itu dalam kebenaran. Lihat sekarang dalam Yakobus 2 ayat 21. Orang yang hidup dalam kebenaran. Abraham ini. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-21. Mari kita baca. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Ya, dalam hitungan ketiga sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi saudara lihat, waktu orang itu hidup di dalam kebenaran, dia akan menunjukkan perbuatan-perbuatannya. Lihat Nuh, ketika dia mendapat kasih karunia Allah, dia hidup benar, hidup bergaul karib dengan Allah, hidup tidak seperti orang sesamanya. Abraham, waktu dia menerima kasih karunia Allah, hidupnya benar, perbuatan-perbuatannya benar, menyenangkan Tuhan. Lalu sekarang kita lihat lagi Lukas 19 tadi, ya. Sakeus, keturunan Abraham itu, ketika dapat kasih karunia Allah, apa yang terjadi dari hidup Sakeus? Lukas 19 ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca teks ini. Lukas 19 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi saudara, mulai dari perjanjian lama kita melihat sampai di perjanjian baru, orang yang menerima kasih karunia Allah itu hidupnya pasti benar, hidupnya pasti dekat dengan Tuhan, hidupnya pasti tidak sama dengan orang-orang yang ada di dalam dunia atau yang ada di dalam zamannya. Beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang yang menerima kasih karunia Allah. Makanya kalau kita sebut diri kita Kristen saja, kita mesti perhatikan dulu Kristen yang mana. Jangan sampai kita Kristen tapi kita bukan kelompok orang yang menerima kasih karunia Allah. Karena kelompok orang yang menerima kasih karunia Allah bukan hanya labelnya Kristen, bukan hanya agamanya Kristen, bukan namanya yang Alkitab saja, tetapi hidupnya benar, hidupnya bergaul dengan Tuhan, hidupnya menyenangkan Tuhan, hidupnya tidak seperti orang dunia. Itu orang yang beroleh kasih karunia Allah. Amin. Jadi kalau orang Kristen bilang, saya Kristen Pak, tapi hidupnya masih mabok laru, kau belum terima kasih karunia Allah. Ya, karena lu hidup tidak beda dari orang dunia. Kalau kau sebut kau Kristen, tapi 1 bulan baru pergi gereja sekali, kau sebenarnya Kristen yang belum beroleh kasih karunia Allah. Kau sebut Kristen, tapi kau seperti kapal selam yang muncul di bulan Desember, tenggelam dari Januari, baru muncul kembali di bulan Desember. Itu belum terima kasih karunia Allah. Kalau kau sebut kau Kristen, kau majelis, kau pemimpin gereja, tetapi kalau kau hidupnya bersinah, hidupnya bikin rusak orang berumah tangga, hidupnya tidak jelas, kau bukan orang Kristen yang terima kasih karunia Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kasih karunia bikin kita beda. Amin. Jadi ada orang Kristen suka bilang begini, kasih karunia itu gampangan, berarti kotong ini buat bikin hal-hal yang jelek-jelek, sasana apa-apa, nanti kasih karunia. Kasih karunia itu mengubahkan orang. Kasih karunia yang Tuhan beri itu bukan kasih karunia yang tidak punya kuasa. Kasih karunia yang Tuhan kasih sama kita itu kasih karunia yang berkuasa mengubahkan orang. Saudara, itu kasih karunia yang Tuhan beri. Makanya orang kalau terima tuh kasih karunia tuh jadi baik. Saudara bayangkan tuh Sakeus tuh. Itu tidak ada naluri memberi, tidak ada. Yang ada tuh naluri memeras. Tidak ada tuh bilang kasihan orang, tidak ada Sakeus itu, saudara. Dia makan ontong darlu dia lebih senang, saudara.
Tapi ketika kasih karunia Allah datang, yang namanya kekerasan hati diubahkan Tuhan. Yang namanya sesuatu yang jahat diubahkan Tuhan. Itu kasih karunia Allah. Amin. Nah. Jadi kalau orang terima kasih karunia, mulut memaki non-stop. Nah, kasih karunia apa? Itu belum terima kasih karunia. Dia Kristen tapi belum mengalami reformasi. Dia pun keluarga belum reformasi itu. Saudara. Makanya Martin Luther itu reformasi buat Botong tuh. Sudah Botong tahu. Terima kasih karunia Allah. Saudara. Saya dulu tinggal di asrama lama. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya rasa di sini tidak sama saya pun asrama. Saya pun asrama itu semua barang lumus tulis nama. Ya, minta maaf, termasuk pakaian dalam juga tulis semua. Karena bisa hilang mendadak. Nah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu bahkan di sekolah teologi pun ada banyak orang sebenarnya di sekolah teologi tapi belum dapat kasih karunia Allah juga. Kau dia pun hidup lama di luar dia masih bawa datang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Satu kali saya pun kawan di asrama. Ini anak terlalu pelit, saudara. Sungguh. Makan mie itu dia makan jam 10 malam. Tidak ada di Rebana. Ada. Saudara. Dia makan tuh jam 10 malam. Beta emosi. Ya baru makan tuh pokoknya orang susono baru dia mulai makan. Bunyi kiri kanan, bunyi kiri kanan. Ya, saudara. Nah beta su tahu kan dia tuh setiap malam rajin doa. Saudara. Jam 9 tuh dia su masuk aula doa. Saudara. Soalnya dia doa sungguh, doa pergumulan. Ya saudara. Ya. Karena dia pelit, saudara makannya selalu jam 10 malam dan dia pun mie di dalam itu lemari itu itu dos. Maka itu malam saya pimpin gerilya, saudara. Jam 9 malam dia supiri aula, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ini kan dulu mantan pencuri. Jadi suka buka-buka slot tuh bagian saya. Lu mau slot karena pun buka tuh pesta buka nah. Saudara. Nah, jadi dia bilang lu ini hari lu kena. Ya saudara. Akhirnya dia doa kami mulai karfe. Saya bilang ini malam jangan ada yang tidur. Karena dia pula mari dia bongkar dan potong kas habis dia pumi. Ya saudara. Dan betul kotong bongkar karena ini anak andar Kalimantan. Saudara. Ya dia mulai masuk ke ruang doa, ke aula, saudara, saya mulai reaksi. Ya. Saudara, saya buka dan bilang, kamu bisa buka ya? Wah, gampang nih dulu kerjaan gue nih. Ya, saudara. Betul baik. Ya, saudara. Akhirnya terlepas. Dan betul di dalam di Pulamari itu mie goreng, mie rebus, semua. Nah kotong satu itu asrama sudah terkasih dalam Tuhan satu kamar. Ya satu kamar itu kami sekitar 60-an orang. Ya sudah terkasih dalam Tuhan. Jadi saya kasih keluar semua itu mie. Lalu bilang, nanti karmana kalau dia datang? Nanti gimana kalau dia datang? Pakai bahasa Jawa kan, gimana kalau dia datang? Saya bilang sudah semuanya nanti gue yang tanggung, aman aja. Pokoknya malam ini kita makan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, akhirnya saudara kami selesaikan. Dia punya mie habis bungkus-bungkus. Saya bilang jangan buang. Kas masuk kembali. Kita kas masuk di dalam dos. Kunci kembali dia pula lemari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan betul kami makan ukur waktu ya. Sebelum jam 10 kita sudah tahu jam 10 dia akan kembali itu. Jadi kita bungkus kembali itu dia pun bungkus-bungkus mie itu kita gabung. Lalu kemudian sudah kita kunci kembali dia pula lemari. Saudara, dia masuk datang dia mulai menyanyi. Haleluya. Ya masuk datang. Ketemu semua diam semua pura-pura nyenyak ya sudah. Saya sengaja ngorok lah. Ya,
Kan dia semua reaksi mau makan mie ini. Ya. Karena habis doa tuh dia pun jam makan mie. Nah. Saudaraku, dan itu malam betul. Dia buka dia pula lemari, saudaraku. Ternyata bungkus semua. Tidak ada satu mie lagi yang ketinggalan. Semua kami suka serata habis. Saudara. Berdosa itu. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kami kasih dia pelajaran. Ya, jadi besok dia marah. Saya bilang jangan marah saudara. Saya membongkar. Ya, mengaku saya. Tidak mau sembunyi-sembunyi. Mengaku. Dia bilang, kenapa kamu begitu kurang ajar sekali kamu? Saya bilang, kamu juga kurang ajar. Nah, makan tiap malam ini. Ya, sendiri-sendiri terus ini. Ya, saudara. Ternyata mie banyak di lemari. Ya sudah. Lain kali itu kalau ada mie begitu sumbang kita bagi-bagi kita biar kita juga makanlah. Ya, saudara. Daripada kamu makan sendiri ya kita akhirnya habiskan sudah. Ya, sudah terkasih dalam Tuhan. Dia marah dan ternyata lewat itu juga dia bertobat ya. Saudara, mulai itu dia tidak lagi sembunyi-sembunyi mie ya. Kalau ada kiriman mie dia pasti bagi kita ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Rupanya dengan cara itu dia beroleh kasih karunia ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Saudara terkasih, kadang-kadang ada orang yang tidak mengerti bagaimana hidup di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Dan akhirnya kami berdamai, ya saudara, berdoa minta ampun. Dia bilang, saya ampuni sekalian semua. Ya, kami juga ampuni kamu ya. Saudara. Kita sama-sama saling mengampuni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini saya cerita karena saudara, banyak kali orang tuh hidup di dalam Tuhan, tapi hidupnya masih zaman dulu punya. Hidupnya itu masih terikat dengan hal-hal lama. Hal-hal duniawi masih terikat. Saudara. Cara-cara lama itu masih dipakai. Nah saudara yang terkasih. Coba kita lihat Sakeus. Kita lihat itu Nuh. Padahal Nuh itu hidup di tengah-tengah orang kepala batu semua. Ya. Kalau saudara baca itu Kejadian pasal 6. Alkitab berkata bahwa orang sezaman itu tuh niat hatinya jahat. Tiap hari hanya buat kejahatan. Sonde pernah yang tidak jahat. Makanya Tuhan marah. Tapi Nuh kok bisa beda? Bukan hanya Nuh, istrinya, keluarganya, anak-anaknya juga beda. Saya ulang, itu karena kasih karunia Allah. Kalau bukan kasih karunia tidak mungkin. Saudara terkasih. Kalau bukan kasih karunia Allah tidak mungkin. Siapa yang bisa mengalami perubahan? Makanya malam ini saya mau tekankan buat kita semua, baik keluarga Haumeni Boniku dan keluarga Rebana yang ada di tempat ini. Ayolah, kasih karunia Allah yang saudara dan saya terima itu punya kuasa besar. Bukan hanya saja memanggil kita jadi orang Kristen, tetapi kuasa itu mengubah hidup kita sehingga kita menjadi baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu karena kasih karunia Allah. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau semua orang Kristen menyadari kasih karunia Allah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada lagi tukang mabuk, tidak ada lagi tukang perkosa orang, tidak ada lagi yang namanya selingkuh sana selingkuh sini, tidak ada lagi koruptor, tidak lagi ada orang makan uang di dalam gereja. Tidak ada lagi saudara, karena semua menyadari kasih karunia Allah itu mengubahkan hidupnya. Amin. Tapi saya ulang, itu belum terrealisasi sampai ini hari, saudara. Reformasi yang dikerjakan oleh Martin Luther, yang berusaha untuk memporak-porandakan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran, itu hanya terjadi pada masa itu, tapi belum terjadi sampai sekarang. Saudara, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Martin Luther itu muak dengan keadaan gereja pada masa itu. Makanya saudara lihat dia berani seorang diri, berdiri, lalu tempelkan itu 95 dalil itu. Itu bukan main-main itu. Karena dia sudah melihat ada sesuatu yang tidak beres. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah hari ini sekali lagi, kita semua yang hadir, ayo. Jadilah keluarga yang terima kasih karunia Allah. Kalau tidak maka kekristenan kita hanya sekedar Kristen tempelan. Ya. Dan semua yang tidak menerima kasih karunia Allah pasti binasa.
Lukas 19, saya kasih contoh nih. Saudara lihat, Lukas 16, sorry. Lukas pasal yang ke-16 ya. Ini orang keturunan Abraham, sama-sama dengan Sakeus. Tapi yang ini tidak terima kasih karunia Allah, mati binasa. Lukas 16 ya. Mari kita lihat ayat yang ke-20 dan 19 dan 23. Lukas 16 ayat 19 lebih dulu dan ayat 23. Bersama kita baca ayat ini. Ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 23. Kemudian orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, ayat 24, Bapak Abraham. Saudara, ini berarti keturunan Abraham. Kalau bukan keturunan Abraham tidak berani panggil Bapak Abraham. Tapi saudara, meskipun dia keturunan Abraham, tapi dia tidak beroleh kasih karunia Allah. Sekalipun dia orang Yahudi, tapi dia tidak beroleh kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen tanpa menerima kasih karunia Allah, mati tetap neraka lah. Saudara. Ya. Jangan bangga kita jadi orang Kristen. Bahkan jangan bangga jadi pendeta sekalipun, saudara. Kalau kita tidak menerima kasih karunia Allah, kita binasa. Karena yang bisa buat kita berubah itu hanya kasih karunia Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya ini satu ini kasihan. Binasa dia. Bahkan bukan hanya dia 5 saudara juga sama. Foe berat dan dia juga. Saudara. Makanya dia bilang sama Lazarus. Bapak Abraham tolong. Kasih tahu Lazarus. Dia bangkit dulu. Kok dia urus 5 saudara. Tapi Alkitab bilang dengan jelas. Ada di sana kitab Musa. Ada di sana kitab Nabi. Mari kita lihat saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-28. Ya, kita baca. Lukas 16, 28. 1, 2, 3. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Saudara, kasih karunia Allah itu ditawarkan kepada semua orang. Lewat apa? Lewat Injil, lewat firman yang kita dengar. Jadi kalau duduk di gereja dengar firman, itu Anda sedang menerima kasih karunia Allah. Jangan tolak kasih karunia Allah. Waktu Anda duduk dengar firman di KPI, KKR, di mana saja lewat radio, baca Alkitab, Anda sedang ditawarkan kasih karunia Allah. Terimalah, sebab dengan kasih karunia Allah itu Anda diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini penting. Karena itu dengar firman itu dengar kasih karunia Allah tuh. Ya, Respon kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih. Jadi saya ulang. Orang yang disebut keluarga kasih karunia. Itu keluarga yang tiap hari mengalami perubahan. Pertobatan. Makanya pasti selamat. Saudara. Yang kedua. Mari kita kembali. Saya mau ajak kita memperhatikan teks dalam kitab Kejadian. Saudara, orang yang menerima kasih karunia Allah itu, ciri yang kedua, selain mereka hidup itu bertobat, berbeda, hidup dekat Tuhan, ya. Sekarang kita lihat yang kedua, Kejadian 6, ayat yang ke-22. Kitab Kejadian pasal 6, ayat yang ke-22. Mari kita baca ini ayat bersama-sama dulu, ayat 22. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara yang diberkati Tuhan, bangun bahtera itu bukan sama ke sekarang yang sudah belajar
ilmu arsitek sehingga tahu untuk berapa dia pun ukuran panjang lebar berapa, saudara. Dia pun berat kiri berat kanan, keseimbangan, balance-nya, saudara. Ini kan ini buta ini. So itu lagi dia bukan tinggal di pinggir laut, saudara. Atau dia nelayan sehingga dia tahu. Ini kan sama sekali tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba saja Tuhan firman. Saudara harus bangun bahtera dari kayu gofir. Panjangnya sekian, lebarnya sekian. Harus bikin 3 tingkat, saudara. Pintunya begini, jendelanya begini. Semua Tuhan atur habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi orang yang menerima kasih karunia Allah, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak argumentasi. Dia tidak bantah. Sekarang kita lihat, Abraham juga begitu. Mari kita lihat, saudara. Ini tuh orang yang terima kasih karunia Allah. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 4. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 4. Kitab Kejadian 12 ayat 4. Mari kita baca ini ayat ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Saya mau tanya, apakah Abraham sudah pernah survei tanah Kanaan? Tidak pernah. Apakah Abraham, saudaraku, punya Google Map? Itu Google Map dulu tidak ada. Apakah Abraham punya kompas? Tidak ada. Abraham juga tidak pernah tahu di mana itu Kanaan. Di mana itu tanah yang Tuhan janjikan. Dia tidak tahu. Tapi firman Tuhan datang, pergilah Abraham seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin. Sekarang lihat lagi nih. Lukas pasal 19. Orang kalau terima kasih karunia Allah tuh, dengar firman langsung buat. Ya. Lukas 19 ayat yang ke-5 dan 6. Injil Lukas 19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Lukas 19 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita baca bersama-sama ini ayat dalam hitungan ketiga. Lukas 19 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6 tidak bilang begini. Sakeus bilang, tunggu dulu Tuhan Yesus. Beta telepon istri supaya siap pisang goreng dengan kopi dulu. Baru Bapak turun. Tidak ada. Saudara. Atau dia tidak bilang, Tuhan Yesus tunggu dulu. Anak-anak dong belum pel rumah nih. Ya. Tidak ada. Saudara. Begitu Tuhan bilang turun. Saya mau singgah di lupu rumah. Saya mau tinggal di lupu. Saya mau pergi ke rumahmu. Apa yang Sakeus lakukan? Ayat 6. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang terima kasih karunia Allah, ciri yang kedua, dia pasti taat firman Tuhan. Orang kalau terima kasih karunia Allah, dia tidak bantah-bantah dengan firman Allah. Orang kalau terima kasih karunia Allah, Tuhan omong apa dia rela terima. Meskipun berat, meskipun dia belum tahu, meskipun resikonya banyak, meskipun sedang terkasih dalam Tuhan, tidak ada persiapan. Tetapi orang yang taat, orang yang terima kasih karunia, pasti taat. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Loh Tuhan omong langsung taat. Itu karena ada kasih karunia. Saya ulang lagi, kalau Nuh tidak terima kasih karunia, dia pasti marah banyak dengan Tuhan Allah. Tuhan mau datangkan air bah, silahkan. Tapi jangan suruh saya bikin bahtera dong. Ya, pakai cara lain. Kirim malaikat supaya tinggal angkat saya pu istri, saya pu anak. Kita terbang di atas air. Kenapa Tuhan? Loh iya kan? Apakah Tuhan tidak mampu? Tuhan mampu. Tapi Tuhan mau ketaatan. Orang yang terima kasih karunia Allah, dia taat firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ulang lagi, Abraham tidak tahu apa-apa. Mau jalan dari mana, pi mana.
Belum ada ekskavator yang supi gusur jalan. Itu hutan semua. Binatang buas banyak, pencuri banyak. Tapi Abraham harus jalan karena ini perintah Tuhan. Risikonya besar. Tapi orang terima kasih karunia tidak pernah persoalkan apapun. Dia melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Amin. Saudara, sekarang coba. Ya. Ibadah di Depung rumah. Dia bilang, "Hai, kita ibadah terus uang kolekte habis ini." Iya, saudara. Tunggu nanti uang kolekte ada baru kita ibadat lagi. Ini baru minggu ini kaum bapak. Hai, so kaum ibu lagi. Hai, belum lagi nanti perkunjungan lagi. Ya, saudara. Ini orang tidak taat firman. Yang perintah ibadah bukan gereja, you know. Lo yang perintah ibadah itu kan firman Allah. Itu Ibrani 10 ayat 25 bilang. Jangan tinggalkanlah pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Itu yang ngomong firman. Tapi banyak orang kan bantah-bantah dengan Tuhan. Ibadah saja sudah bantah mati. Mau Natal begini, dong mulai yang muda-muda tuh lebih parah. Kalau ini bulan, kalau ya saudara, kami di gereja rapat Natal ini. Baju hijau sage. Hijau sage ini sudah terkasih dalam Tuhan. Ini kotong sudah mulai pusing cari di Shopee, cari di segala macam. Ibu-ibu apalagi saudara. Hijau sage. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah itu tuh bisa jadi orang tidak pergi ibadah gara-gara hijau sage. Banyak orang bisa alasan dengan Tuhan nanti. Apalah yang keriting dong. Kalau Desember dong sana ion, itu dong sana pi. Jadi nanti kalau pas Natal Anda lihat yang keriting belum ion, dia pun muka sana segar. Dia pun muka tuh pucat. Saya itu karena tidak ion. Saudara. Padahal saya ulang, perintah itu bukan datang dari gereja. Perintah beribadah itu datang dari Tuhan Allah. Tidak ada alasan lu pun rambut mau keriting, lu pun baju mau lama, lu pun kolekte ada, tidak ada. Ibadah tetap jalan. Amin. Saudara, itu adalah orang Kristen yang terima kasih karunia Allah. Ya. Orang Kristen yang terima kasih karunia tidak boleh berargumentasi, berbantah-bantah dengan firman Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, ini penting buat kita anak-anak Tuhan. Ya. Kenapa saya harus ngomong begini? Kita ini orang Kristen, saudara. Ada banyak orang Kristen yang modelnya model begitu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Ibadah saja susah, padahal Tuhan yang perintah tuh. Ya. Kecuali manusia yang perintah, betul boleh bermain bantah. Tuhan nih. Saudara. Tapi omong Kristen, itu belum terima kasih karunia Allah. Kamu bukan Kristen sola gracia. Kristen sola gracia itu mati-matian. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, orang Kristen pada masa zaman gereja mula-mula sampai nanti saudara Romawi menguasai kekristenan. Itu tuh orang-orang Kristen militan semua. Mau mati-mati untuk Tuhan. Sana ada bilang takut-takut. Karena mereka taat firman. Mereka taat Tuhan. Saya pernah khotbah di gereja. Mengikut Yesus keputusanku. Follow to Jesus. Itu lagu karangan. Dari seorang misionaris yang mati dibunuh. Saudaraku. Karena kekristenannya. Dia tidak mundur. Dia tidak mundur. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu orang Kristen, anak Tuhan. Itu yang namanya dapat kasih karunia Allah. Saudara, jadi kalau saudara dapat kasih karunia Allah, saudara tidak gampang mundur. Gampang tersinggung. Aduh. Ada orang Kristen perasaan terlalu tipis. Itu Kristen yang belum terima kasih karunia Allah. Dikit-dikit dia bilang,
Kalau bikin beta begini terus belum tahu. Beta bikin gereja sendiri, nah kenapa? Lu pikir lu bisa? Kau belum terima kasih karunia Allah. Saudara, orang terima kasih karunia Allah tuh hadapi tantangan tidak menyerah. Amin. Saudara bayangkan waktu Nuh tuh bangun bahtera, orang omong dia pasti banyak. Orang pasti bilang ini gila, keluarga gila betul-betul. Lu tahu kok sana ini bukan laut, Nuh. Ini gunung. Lu bangun tuh di laut sana. Lu mau tangkap ikan di mana? Saudara bayangkan, Nuh dapat cemoohan ini bukan sedikit. Saudara. Tapi Nuh tidak peduli apa kata orang. Dia peduli apa kata Tuhan. Dia tidak peduli apa kata orang-orang di sekitarnya. Dia tahu ini perintah Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan bersaksi begini. Ada orang suka bersaksi begini. Saya ini sebenarnya setia. Tapi tantangan terlalu banyak. Jadi saya... Lu bodoh, jangan saksi. Kristen apa model begini? Tantangan tuh jangan menyerah. Maju terus. Kalau mau bersaksi. Saudara, tantangan memang banyak. Tapi saya anak Tuhan. Saya ikut Tuhan. Saya tidak mau tahu. Pokoknya sekali Tuhan, tetap Tuhan. Nah, itu keluarga kasih karunia Allah. Amin. Ya, saudara. Jadi kita ini mesti terima kasih karunia Allah. Ada seorang anak sekolah teologi tanya kepada saya. Saudara. Dia bilang begini, Pak Pendeta melayani seberapa lama? Saya bilang saya dipanggil Tuhan tahun 2000. Mulai masuk sekolah teologi. Saya terjun di pelayanan 2004, masuk Kupang. Saudara, selesai sekolah teologi. 2004, saya ada di Kupang. Dia tanya saya, Pak Pendeta, selama ini Bapak tolong kasih jawaban saya. Selama dari 2000 sampai 2004, lalu 2004 sampai 2023 nih, ya, Bapak kira-kira masalah ada kok sonde? Lu pun pertanyaan ini. Saya bilang masalah terlalu banyak. Ya. Saudara, masalah pendeta dengan masalah jemaat itu lebih banyak masalah pendeta. Ya saudara. Kenapa? Karena pendeta satu orang urus banyak masalah. Kalau jemaat 100, urus 100 masalah jemaat. Saudara, itu belum tambah dia punya masalah sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Semakin banyak orang yang dilayani, semakin banyak beban, tantangan. Belum lagi, saudaraku, satu orang disorot oleh sekian banyak orang. Ya kan? Saudaraku. Jadi orang yang berdiri di depan ini, yang lihat ini kan banyak orang. Nah masing-masing itu dengan dia punya persepsi, dengan dia punya pikiran, dengan dia punya kemauan. Saudara. Ya ada yang lihat kita lalu dia berdoa untuk kita. Lalu dia bilang puji Tuhan. Ya. Saya berdoa supaya Bapak Pendeta atau gembala saya atau hamba Tuhan itu dia tidak kurus-kurus tapi dia tambah hari tambah gemuk. Ya puji Tuhan. Saudara. Tapi kalau ada yang lihat lalu bilang begini, kasihan ya. Tahu dia uang di mana Sabko. Saya saudara terkasih dalam itu masalah. Ya. Nah kalau kita ikut Tuhan karena kata orang, ikut Tuhan karena kata si A si B, karena tantangan masalah yang datang, kita menyerah di tengah jalan. Saudara, saya bilang sama anak muda itu. Jadi, kalau kamu mau melayani Tuhan lalu bilang tidak ada tantangan, itu tidak mungkin. Pasti ada tantangan. Tapi satu hal, kita tahu bahwa kasih karunia Allah lebih besar dari tantangan yang kita alami. Kasih karunia Allah lebih besar. Itu yang membuat kita taat. Itu yang buat kita setia. Itu yang buat kita tidak mundur. Itu yang buat kita tidak menyerah. Karena kasih karunia Allah itu melebihi segala-galanya. Apa itu kasih karunia Allah yang melebihi segala-galanya? Kasih karunia Allah itu kita peroleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita belum pernah menderita sampai mencucurkan darah. Tetapi kasih karunia itu diberikan karena ada cucuran darah. Kasih karunia Allah itu diberikan karena pengorbanan yang bukan ece-ece. Itu pengorbanan yang luar biasa. Yang tidak bisa dinilai dengan emas dan perak.
tidak bisa dinilai dengan barang yang fana. Terlalu mahal kasih karunia Allah itu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan menyerah. Haleluya. Itu yang bikin saya tidak mau mundur. Karena kasih karunia Allah itu nilainya lebih besar dari segalanya. Kalau tidak, maka saudara terkasih dalam Tuhan, siapa mau dibicarakan orang? Siapa mau difitnah? Siapa mau digosip? Siapa mau dilecehkan? Siapa mau? Saudara, tidak ada orang mau. Tapi sekali lagi, kasih karunia Allah lebih dari semuanya itu. Sekali lagi, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu keluarga yang namanya sola scriptura. Makanya Martin Luther, meskipun saudaraku, dia seorang diri di antara begitu banyak orang yang menentang dia, dia tidak mundur. Dia maju terus. Dia tahu ini adalah kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu kita tidak boleh lupa. Itu yang namanya keluarga kasih karunia. Ya. Jadi ingat satu, keluarga kasih karunia itu, dia pasti hidup beda. Dia pasti hidup sungguh-sungguh benar, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yang kedua ingat, keluarga kasih karunia itu pasti taat firman. Setia dengan Tuhan sampai kapanpun. Dia tidak akan menyerah. Yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 3. Kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Saya bacakan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya. Tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ingat bahwa ini ayat ini diberitahukan sebelum Nuh membangun Bahtera. Jadi diperkirakan, saudara Nuh mulai bangun Bahtera sampai selesai itu antara 80 sampai 100 tahun. Lama atau cepat? Bangun 80 sampai 100 tahun loh. Tapi tidak menyerah. 80 sampai 100 tahun baru itu Bahtera selesai. Wih, itu bukan main gila tuh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita setia 1-2 menit, kita kadang sudah capek. Nah. Ya. Jangan 80 sampai 100 tahun. Duduk dengar firman 1 jam saja orang gelisah. Saudara terkasih, apalagi bangun 80 sampai 100 tahun. Banjir kok tidak datang-datang. Kapan ini air bah? Hanya air di got saja ini kita pembatra. Saudara bayangkan ya. 80 sampai 100 tahun ini bukan main gila itu. Saya rasa bisa bosan. Istri Nuh mungkin mengomel, bapak kau tak usah bikin kebun lagi, kau hanya urus ini Bahtera gila. Nah, iya. 80 sampai 100 tahun. Saudara terkasih dalam Tuhan. Anak-anak juga mungkin marah. Bapak, lama-lama rumah sakit jiwa kita yang masuk duluan. 80 sampai 100 tahun. Saya bayangkan itu, saudara. Ya, ini bukan main-main ini. Kalau cuma 1-2 hari ya is okay. Tapi 80 sampai 100 tahun. Aduh Tuhan yang biasa. Tapi anak-anak muda banyak yang tidak sabar. Keluarga kasih karunia itu yang terakhir, yang ketiga, sabar. Bilang samping kiri kanan, sabar. Sabar. Saudara, saya temukan banyak orang tidak sabar. Tuhan, umur 35 nih. Orang lain sudah ada anak beta. Sabar, baru 35. Sabar. Sabar. Ada orang cari kerja 2-3 bulan mengeluh, Tuhan. Orang lain sudah pejabat. Pengangguran. Sabar. Amin. Sabar. Saudara, orang yang beroleh kasih karunia sabar. Tahu segala sesuatu ada waktu Tuhan. Amin. Ada waktu Tuhan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang sudah naik motor, dia jalan kaki, dia mengomel dan Tuhan. Yang rajin gereja tuh siapa? Dia komentar. Sabar. Amin. Ya, saudara, sabar. Ada waktu Tuhan. Bilang samping kiri kanan, sabar ya. Itu orang yang beroleh kasih karunia. Abraham juga disuruh sabar, saudara. Sampai Sarah bilang, Tuhan ini karmana betul sumati haid. Ya. Laki umur 100 Tuhan. Mana mungkin ada anak. Tapi Tuhan sudah firman, keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Itu Tuhan firman. Berarti Tuhan pasti menggenapi. Tunggu, sabar waktu Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sabar. Ingat. Jadi kalau saudara jadi keluarga kasih karunia Allah, sabar. Sabar. Tiap hari itu sabar. Meskipun bangun mungkin istri sudah komporin. Ya. Bapak kok tahu begini-begini terus kok. Ya, kan biasa istri-istri. Kasih tahu, Mak, sabar. Amin. Kata saudara. Sabar. Ada bapak-bapak yang suka protes juga banyak sama istri. Saudara. Mama ketemu nikah sebegini lama nih. Kok anak belum tahu ada? Ya sudah. Bukan mama yang cipta anak, Tuhan. Sabar. Amin. Saudaraku sabar. Saya ulang lagi, saudara yang cari pekerjaan sabar. Anak-anak semua sabar. Semua itu ada waktu Tuhan. Itu orang yang beroleh kasih karunia. Malam ini saudara terkasih dalam Tuhan. Di momen keluarga, di momen reformasi ini, kita semua mau diajak oleh firman Tuhan. Jadilah keluarga kasih karunia. Pastikan saudara, bahwa keluarga saya dan saudara adalah keluarga sola gracia. Bukan hanya saja bapak yang takut Tuhan. Bukan hanya saja mama yang takut Tuhan. Bukan hanya anak-anak yang takut Tuhan. Tapi seisi rumah tangga takut Tuhan. Pastikan saudara terkasih dalam Tuhan, suami, istri, anak-anak takut Tuhan. Saudara, tadi pagi saya mendengar satu khotbah di TikTok. Ada orang yang saudaraku sekolah tinggi-tinggi, kasih sekolah tinggi-tinggi buat anaknya. Tapi dia tidak pernah membekali anak-anaknya dengan kerohanian yang baik. Sehingga saudaraku, anak-anaknya memang begitu berhasil secara sekuler. Tetapi iman mereka, rohani mereka bobrok. Saudara. Dan itu fakta. Itu realita. Saudara. Itu ingat. Karena itu keluarga kasih karunia Allah itu keluarga yang sama-sama semuanya. Fokus utama itu adalah Tuhan. Saudara. Cari Tuhan. Utamakan Tuhan. Hidup mesti lebih utamakan Tuhan. Hidup berbeda. Dan yang kedua ingat. Belajar untuk taat firman. Suami taat, istri taat, anak-anak taat. Satu keluarga mesti taat firman. Tidak boleh ada yang tidak taat firman. Maka keluarga kita diselamatkan Tuhan. Dan yang terakhir, ingat, sama-sama sabar. Suami sabar, istri sabar, anak-anak sabar. Kalau semua ini terjadi, hidup kita pasti adalah keluarga kasih karunia Allah. Amin. Dan keluarga yang namanya sola gracia pasti diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang pemain musik maju ke depan dan kita mau syukuri firman Tuhan pada malam hari ini. Sama-sama katakan dengan saya, keluarga sola gracia. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bilang samping kiri kanan, hidup harus beda. Amin. Yang kedua, bilang sama-sama, hidup harus taat. Bilang sama-sama, dan yang ketiga, bilang samping kiri kanan saudara, sabar.
Jangan nadanya keras. Sabar. Nah, itu lebih pas. Ya sudah. Ya, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Kita mau syukuri firman Tuhan malam ini.